Oke, baik. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, ini tadi ada pelajaran apa kalau boleh tahu? Apakah kosong atau ada kelas hari ini? Saya kosong. Tadi habis matematika. Matematika Saya kosong. kosong, Saya matematika sudah. sama ya. Terus, Aku sama kayak Sofi kosong. oke. Tadi habis olahraga sih. Oh, olahraga. Oke. Nah, baik anak-anak yang sudah hadir di sini kan anak-anak yang kemarin sudah mengisi link pendaftaran yang Ibu sebarkan begitu ya di grup angkatan yang memang Ibu targetkan untuk anak-anak kelas 10 gitu. Nah, dari data yang Ibu dapatkan kemarin itu memang anak-anak ini dari kelas yang berbeda-beda. Jadi mungkin sebelum kita mulai, alangkah baiknya yang pertama kita berdoa dulu, nanti kemudian kita berkenalan begitu ya. Oke, mungkin sebelum kita mulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mampu memberikan manfaat bagi anak-anak sekalian. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Jadi mungkin Ibu perkenalan terlebih dahulu ya, karena mungkin barangkali di sini ada yang kelasnya Ibu ampu untuk layanan bimbingan konselingnya, tapi ada beberapa juga yang nggak Ibu ampu, jadi masih asing gitu ya sama Ibu di sini. Jadi di sini Ibu namanya Nata Salwa yang akan menjadi guru bimbingan dan konseling yang akan memberikan layanan bimbingan kelompok hari ini kepada anak-anak sekalian. Nah, karena Ibu sudah berkenalan, mungkin kita akan berkenalan bergantian ya, anak-anak silahkan. Mungkin barangkali dari teman-temannya ini masih ada yang belum kenal satu sama lain, karena berbeda-beda kelas, jadi nanti kenalnya nggak hanya satu kelas aja gitu ya, melalui bimbingan kelompok ini, tapi juga di luar kelas juga ada yang dikenal gitu ya. Mungkin dari mbaknya dulu, iya. namanya siapa, kemudian dari kelas apa? Oke. Halo semuanya. Halo. Kenalin aku Noni dari kelas 10A. Oke, Mbak Noni Iya. 10A, kemudian monggo. Oke, kalau aku Ayun dari kelas 10C. 10C Mbak Ayun. Iya, monggo. Kalau aku Manda, aku dari 10A juga sama. Mbak Amanda, oke. Kalau aku Sofia dari kelas 10C. Mbak Sevia, nggih. Ya, halo aku Aula dari kelas 10B. Mbak Aula, oke. Nah, karena ini mungkin beberapa ibu masih ada yang asing begitu ya. Ini tadi Mbak Noni, kemudian Mbak Ayun, Mbak Amanda, Mbak Sofia, sama Mbak Aula. Nanti barangkali di tengah-tengah bimbingan kelompok ibu salah sebut nama begitu ya. Nanti minta tolong diingatkan. Barangkali nanti keterusan takutnya di luar ruang bimbingan konseling ini salah sebut nama kan. Jadi nanti mau diingatkan saja. Oke, kemudian kemarin kan ibu sudah menyebarkan ini ya link pendaftaran untuk mengikuti bimbingan kelompok hari ini, yaitu juga termasuk poster dan pamfletnya. Jadi mungkin anak-anak ada yang masih ingat nggak kemarin itu tema yang ibu cantumkan di posternya itu tentang apa yang membuat kalian tertarik untuk mendaftar di bimbingan kelompok ini? Ada yang masih ingat? Saya. Mm-mm. Kalau nggak salah itu kayaknya tentang apa ya, cara membangun hubungan yang sehat kalau nggak Iya, salah. betul sekali. Jadi hari ini kita akan melakukan bimbingan kelompok terkait dengan cara membangun hubungan yang sehat, terutama bersama pasangan ya anak-anak. Oke. Nah, tapi sebelum itu Ibu ingin menjelaskan terlebih dahulu. Sebelumnya bimbingan kelompok itu apa sih begitu ya? Mungkin dari kalian masih ada yang belum familiar dengan kata-katanya. Jadi nanti kita kurang lebih akan melakukan bimbingan secara berkelompok. Kurang lebih kegiatannya itu seperti diskusi, tapi nanti Ibu akan mencoba menerapkan sebuah teknik yang juga kemarin Ibu sudah cantumkan di posternya, yaitu teknik bermain peran. Nah, nanti akan Ibu instruksikan ya ketika kita sudah masuk di bimbingan kelompoknya seperti apa. Kemudian nanti bimbingan kelompoknya yaitu tadi diskusi, kemudian nanti akan Ibu arahkan terkait dengan bermain perannya seperti apa. Kemudian nanti anak-anak diharapkan juga dalam diskusi itu aktif dalam mengutarakan pendapatnya, ide, gagasan apa yang dipunya terkait dengan topik bimbingan kelompok kita pada siang hari ini. Nah, karena tujuannya di sini nanti supaya satu sama lain itu bisa mendapatkan wawasan yang baru, pengetahuan yang baru, saling tahu pendapatnya atau perspektif dari temannya ini seperti apa. Barangkali kan pengalaman yang dibagikan atau informasi yang dibagikan itu bisa menjadi pengetahuan baru yang bisa kalian terapkan di luar ruang bimbingan konseling ini nanti begitu. Nah, kemudian di sini Ibu juga mau tanya, anak-anak yang di sini ikut bimbingan kelompok ini kan kemarin mengisi link, itu mengisinya secara sukarela atau ada yang di sini dipaksa temennya untuk ikut? Ayo, barangkali di sini ada yang mengisi itu dipaksa temennya untuk ikut karena temennya tertarik dengan temanya, tapi kamu nggak tertarik, tapi karena dia mau ada temennya akhirnya dipaksa untuk ikut. Ada yang begitu di sini?
Tidak ada, sukarela semuanya ya berarti. Oke, berarti di sini memang murni mau belajar bersama ya di bimbingan kelompok ini. Oke, baik kalau begitu, karena anak sudah sukarela, ibu juga mau memastikan satu hal lagi. Di sini anak-anak juga harus terbuka ya. Tadi sudah ibu sebutkan terbuka untuk mengutarakan pendapat dan lain sebagainya. Dan juga anak-anak di sini juga harus bertanggung jawab. Yang pertama untuk menaati aturan-aturan bimbingan kelompok. Nanti ibu akan jelaskan anak-anak harus mengikuti instruksi yang ibu berikan terkait dengan bermain peran, kemudian nanti tugas-tugas apa yang diberikan. Tugasnya tentunya nggak berat kok anak-anak, dan pastinya nanti boleh dikerjakan di luar ruang BK juga supaya nggak mengganggu jam belajar kalian seperti itu. Jadi kurang lebih diikuti saja instruksinya seperti apa yang ibu jelaskan. Seperti itu. Kemudian mungkin barangkali ya nanti di sesi bimbingan kelompok kita nanti ada dari anak-anak yang mungkin membagikan pengalamannya yang mungkin pengalamannya itu bersifat privasi dan rahasia. Jadi mari di sini kita bersama-sama untuk berjanji menjaga privasi tersebut hanya di ruang konseling bimbingan dan konseling ini saja. Jadi jangan sampai disebarkan ke teman-teman yang tidak ikut bimbingan kelompok kita hari ini, begitu nggak ya? Oke. Nah, karena kita sudah ibu sudah menjelaskan ya panjang lebar terkait dengan bimbingan kelompoknya. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Barangkali ada yang masih bingung dan lain sebagainya. Sudah paham semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah paham. Nah, di sini kan kita anak-anak yang sudah pernah mengikuti bimbingan kelompok sebelumnya. Atau ini baru pertama ya? Oke, mungkin kita sepakati dulu untuk kegiatan kita siang ini mungkin sekitar 30 sampai 40 menit ya biasanya. Jadi mungkin anak-anak yang barangkali ada kelas setelah ini sudah diinstruksikan juga di link kemarin bahwasanya silakan mengambil surat izin ya untuk diberikan ke guru kelasnya masing-masing atau guru mapel. Apakah sudah diberikan? Barangkali yang sudah yang akan ada kelas sudah ya? Sudah izin ya? Oke, baik. Nah, karena kita sudah berkenalan, ibu sudah menjelaskan juga kegiatan seperti apa. Karena di sini ibu lihat masih agak nervous dan tegang gitu ya. Jadi masih mungkin barangkali masih ada yang baru kenal dan lain sebagainya. Nah, mungkin kita akan coba peregangan terlebih dahulu. Kita akan melakukan ice breaking sederhana. Jadi ice breakingnya adalah namanya tepuk antonim. Jadi tepuk antonim ini ibu akan memberikan instruksi tepuk, tapi kalian harus tepuk itu jumlahnya kebalikannya. Jadi kalau ibu bilang tepuk ganda, kalian tepuknya 1 kali. Ganda kan 2, tapi di sini karena antonim kebalikannya, kalian tepuk hanya 1 kali. Kemudian kalau ibu bilang tepuk tunggal, kalian tepuk 2 kali kebalikannya. Nah, tapi kalau ibu nggak bilang tepuk, ibu cuma bilang ganda atau tunggal, maka kalian nggak boleh tepuk. Jadi tangannya ngawang aja gini ya, jadi nggak boleh tepuk. Oke, bisa dipahami. Nah, instruksinya nanti nggak hanya sekali atau sekali. Misal ibu bilang tepuk ganda, kalian tepuk tunggal, kalian tepuk. Nanti bisa jadi ibu double. Jadi misal ibu bilang tepuk ganda, berarti total tepuknya berapa kali? 1. Kenapa? Karena antonim. Tepuk ganda 1, gandanya nggak ada tepuknya, berarti 1. Oke. Misal ibu bilang tepuk tunggal, tepuk ganda, total tepuknya berapa? 3. Oke, 3. Sudah paham ya? Sudah paham ya? Oke. Kita coba yang paling mudah dulu. Masih satu-satu dulu ya. Oke, fokus. Oke, tepuk ganda. Tepuk ganda. Tepuk tunggal. Ya. Tunggal, nggak ada tepuknya berarti nggak perlu tepuk. Oke, kita ulang lagi ya. Sampai semuanya fokus. Tepuk tunggal. Tepuk tunggal. Tepuk ganda. Tepuk ganda tunggal. Oke, masih agak ragu-ragu. Masih menghitung dulu ya tadi ya, masih menghitung. Oke, coba lagi. Tepuk tunggal. Ayo berapa kali tepuk tunggal? 2. Oke. Tepuk ganda, tepuk tunggal. Oke, kok nggak bareng ya ini ya? Menghitungnya berbeda-beda ya. Ada yang menghitung dulu, ada yang ngehitung sambil tepuk begitu ya. Oke, coba lagi. Tepuk tunggal. Ganda tunggal. Ayo, ganda tunggal. Tepuk ganda. Ayo. Oke, satu kali lagi ya. Tepuk tunggal, tepuk ganda. Tepuk tunggal ganda. Ayo, berapa tepuk tunggal ganda? Ayo ulang lagi, fokus ya. Tepuk tunggal ganda.
Tepuk tunggal. Berapa? Berapa? Masih, apakah terlalu cepat ya instruksinya ini? Terlalu cepat? Oh iya, emang lagi belum warm up ya ini ya. Oke, baik, kita coba sekali lagi. Setelah itu kita akan langsung mulai ya. Coba tepuk tunggal, tepuk tunggal, 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 ganda tunggal, tepuk tunggal ganda. Oke, sudah. Tepuk tunggal ganda berarti tepuknya 2 kali ya. Oke, nah anak-anak, oke, kita sudah melakukan ice breathing, barangkali kita sudah warm up sedikit ya sebelum kita mulai kegiatan hari ini. Nah, jadi Ibu mau menegaskan kembali terkait dengan tujuan dan kesepakatan kita untuk bimbingan kelompok ini ya. Untuk tujuannya nanti kita akan belajar bersama terkait dengan bagaimana sih cara membangun hubungan yang sehat dengan pasangan. Kemudian kesepakatannya tadi kita melakukan berapa menit untuk bimbingan kelompoknya? 30 sampai 40. Betul, 30 sampai 40, dan diharapkan untuk terbuka. Silahkan untuk terbuka mengutarakan pendapatnya. Kalau ada pendapat silahkan angkat tangan begitu ya. Kalau mau menanggapi pendapat temannya monggo juga angkat tangan juga. Jadi jangan disimpan sendiri gitu ya idenya. Barangkali ide-ide menariknya ini nanti bisa dibuat pelajaran oleh teman-temannya yang lain seperti itu. Ya baik, sebelumnya sekarang kita akan Ibu mau tanya terlebih dahulu begitu ya terkait dengan topik kita membangun hubungan yang sehat. Tapi ini anak-anak apakah sudah siap? Ya. Sudah siap ya untuk dengan kelompoknya? Sudah siap? Ibu akan tanya terlebih dahulu. Nanti silakan yang ada pendapat, ada yang punya pengalaman silakan di-sharingkan, dibagikan terkait dengan membangun hubungan yang sehat. Kira-kira menurut kalian hubungan itu dikatakan sehat itu seperti apa? Terutama hubungan dengan pasangan. Hubungan dengan pasangan itu dikatakan sehat itu seperti apa sih menurut kalian? Ada yang mau berpendapat? Ya silakan, mau Mbak Ayun. Oke, mungkin menurut aku ya itu hubungan yang komunikasinya berjalan gitu. Jadi kayak nggak saling menahan diri untuk membicarakan, tapi emang nggak semuanya diceritakan. Ada yang namanya privacy dan pasangan itu harus menghormati privasinya. Jadi nggak harus memaksa gitu kayak kamu harus cerita semuanya ke aku. Tapi nggak, cuman komunikasinya jalan aja gitu. Kalau sedang ada masalah ya bilang aku ada masalah, aku gini, aku gitu. Terus pasangannya juga harus menghormati itu sih. Oke, berarti kalau katanya Mbak Ayu hubungan yang sehat itu adalah komunikasi yang terbuka tapi tetap men-set boundaries gitu ya terkait dengan privacy dan lain sebagainya. Kalau ada masalah dinyatakan secara terbuka begitu ya. Ada lagi yang mau berpendapat terkait hubungan yang sehat itu seperti apa? Bersama pasangan, hubungan yang sehat itu apakah yang setiap hari nanya udah makan atau belum, udah mandi atau belum, apakah hari ini kosong atau mengerjakan tugas, apakah seperti itu hubungan yang sehat? Atau ada yang mau berpendapat? Ya silakan Mbak Noni. Kalau menurut saya hubungan sehat itu nggak saling menyalahkan gitu sih. Oke. Pokoknya dari pihak si ceweknya maupun cowoknya itu harus saling peka aja sih. Pokoknya misalnya kalau ada masalah gitu ya, nggak memendam sendiri gitu ataupun nggak saling menyalahkan kayak gitu. Misalnya kalau si ceweknya bilang ke cowoknya kamu nggak ada waktu buat aku, ya ngomong aja gitu, nggak ada yang perlu dipendam atau menyalahkan kamu nggak ada waktu buat aku kayak gitu. Oke, baik. Jadi menurutnya Mbak Noni, hubungan yang sehat itu adalah saling pengertian dan saling memahami ya. Selain dengan komunikasi yang terbuka, juga harus saling mengerti kondisinya pasangannya itu seperti apa. Oke, baik. Jadi dari pendapat yang sudah diutarakan ini tadi, sudah betul semuanya ya. Itu adalah indikator-indikator hubungan yang sehat itu seperti apa. Mulai dari komunikasi yang terbuka sampai dengan saling pengertian satu sama lain. Nah, untuk memperkuat terkait dengan materi ini, supaya kalian bisa merasakan pengalaman yang nyata, hari ini kita akan melakukan permainan, yaitu bermain peran atau role play. Nah, nanti Ibu akan bagikan skenario atau naskah begitu ya. Nanti silakan dipelajari terlebih dahulu. Nah, Ibu mau membagi kalian sebanyak 2 kelompok di sini karena di sini jumlahnya ganjil begitu ya. Nanti silakan berdua dan 1 orang menjadi observer atau pengamat dari praktek role play yang akan dilakukan. Nah, mungkin di sini kalian mau menentukan sendiri kelompoknya atau mau Ibu tentukan? Tentukan sendiri aja. Menentukan sendiri aja. Oke, kalau begitu silakan ditentukan sendiri kelompoknya. Mungkin nanti observernya bisa angkat tangan.
Kemudian nanti akan ibu instruksikan ya apa yang harus dilakukan oleh pemeran dan juga observer. Nah kemudian untuk pasangannya nanti silakan kalian bagi sendiri ya. Ini nanti menjadi siapa, ini nanti menjadi siapa. Jadi di sini nanti akan ada dua tokoh begitu ya, dua tokoh. Nanti silakan siapa yang menjadi tokoh A, siapa yang menjadi tokoh B. Kemudian dipelajari dari naskahnya. Kemudian alur ceritanya seperti apa, dialognya tidak perlu dihafalkan mulu-mulu, asal kalian paham aja. Ini monggo. Nah, asalkan kalian paham aja alurnya seperti apa. Nanti kalian prakteknya menggunakan media ini. Jadi nanti siapa yang akan menjadi yang laki-laki, siapa yang akan menjadi perempuan, nanti dipegang aja, kemudian lakukan aja dialognya. Tapi yang paling penting di sini adalah dirasakan ya, diresapi dialognya, alurnya, karena nanti ibu akan tanya apa yang kalian dapat dan apa yang kalian rasakan dari situ. Nah, silakan terlebih dahulu dipelajari dan juga dibagi siapa yang menjadi A, siapa yang menjadi B, nanti prakteknya gantian. Jadi kelompok 1 dulu, kemudian kelompok 2 begitu. Untuk observer nanti mengamati 2 kelompok. Iya, silakan. Saya sepertinya mau menjadi Observer, oke boleh. Jadi nanti ketika sudah selesai dipelajari, nanti silakan praktik yang mendapatkan peran. Observer bertugas untuk mengamati ya, nanti mengamati dari praktiknya teman-teman ini, apakah misalnya mau mengomentari terkait dengan isi dari dialognya, bagaimana cara mereka mempraktikkan, apakah mereka kurang mendalami atau seperti apa, atau mungkin observer juga mau berpendapat terkait dengan alurnya begitu ya. Di sini kan kita nanti belajar tentang hubungan yang sehat, nanti boleh silakan dikomentari. Seperti itu, mungkin silakan monggo dibagi dengan temannya, siapa yang menjadi A, siapa yang menjadi B. kita satu kelompok. Oh iya. Kamu mau jadi anak-anak. Kamu mau jadi Aku tuh kayaknya menarik jadi yang cowok sih. Oke. Jadi kamu yang cewek ya? Aku juga merasa bisa. Oke. Peran sedikit alay. Oke, kalau gitu monggo dibaca terlebih dahulu ya. Nanti setelah siap silakan bilang ke ibu, nanti akan kubagikan tokohnya. Kita akan langsung mulai. Oke, baik dari kelompok 1 maupun kelompok 2, apakah sudah siap? Sudah ya? Oke. Nah, di awal naskah itu kalau nggak salah ada sedikit deskripsi. Mungkin boleh dibantu dari Mbak Observer, Mbak Amanda ya tadi. Minta tolong dibacakan saja, baru nanti mereka mulai dialognya gitu ya. Mungkin dari kelompok 1 Mbak Noni dan Mbak Ayun, ini siapa yang menjadi tokoh A, si Raka, dan siapa yang menjadi tokoh B, Elin? Aku yang cewek. Yang cewek Elin, ya berarti yang dipegang. Oke, Mbak Noni menjadi Raka. Oke, sudah siap? Sudah siap praktek? Oke, mau dibacakan. Elin duduk di taman sekolah, terlihat gelisah. Raka datang untuk menghampirinya dengan tampak lesu. Ini ceritanya kamu datang ke aku ya. Raka, boleh ngomong sama kamu bentar nggak? Boleh ngomong aja. Tapi maaf kalau aku gak bisa punya jawab. Maaf, tapi aku tuh tadi lihat dari story-nya Fajar kalau kamu tuh lagi bareng sama dia lagi. Kamu bilang kalian itu cuma sahabat aja, tapi kamu kok nggak pernah cerita. Aku ngerasa kayak aku tuh nggak kamu anggap gitu. Aku nggak bermaksud tutupin Elin. Aku kira itu nggak penting dibahas karena kamu tahu kan kalau dia itu sahabat aku dari kecil. Tapi aku pikir kamu bakal percaya bahwa kami itu cuma sekedar sahabat aja.
aku tuh pengennya percaya, Rak. Tapi tiap kali aku tahu dari orang lain dan bukan dari kamu, aku tuh jadi ragu. Jujur aja, aku tuh cemburu. Aku cemburu karena kamu tuh nggak punya waktu buat aku dan kamu malah milih buat cerita ke dia, ke sahabat kamu dibanding aku. Aku bingung. Aku harus bilang gimana tanpa bikin kamu tersinggung. Elin, maaf ya. Aku selama ini menganggap itu sepele dan aku pikir mulai sekarang aku bakal lebih terbuka, dan untuk kamu juga ya, tolong jangan simpan sendiri ya. Ya, aku juga mohon sama kamu, tolong cerita apapun ke aku ya. Sebenarnya aku ini nggak enak hati sih, Lin. Soalnya aku kan baru aja gagal jadi finalis Olimpiade Matematika. Rasanya kayak malu, kecewa, sama kesel ke diri sendiri. Raka, kamu lo nggak pernah cerita itu ke aku. Pantesan kamu tuh kayak kelihatan beda, kayak sering diem. Aku takut kamu lihat aku nggak keren lagi, Lin. Aku tuh pengen jadi cowok yang bikin kamu bangga. Rak, kamu tuh nggak harus selalu kuat buat bikin aku bangga. Aku justru bangga karena kamu itu udah bisa sampai di titik ini. Kan kita sama-sama belajar juga. Ya, Lin, maaf ya bikin kamu gini. Iya, Rak. Lagian kita kan membangun hubungan itu kepinginnya bukan yang bebas dari masalah. Nggak apa-apa ada masalah. Tapi gimana kayak kita tuh bisa saling paham dan juga bisa saling tumbuh satu sama lain, membantu. Aku pengen kita tuh mulai dari awal ya, Rak. Jangan sampai ada yang ditutupi lagi. Iya, Lin. Oke, sudah? Sudah. Oke, diberi. Lama banget. Oke, baik. Kelompok 1 sudah mempraktekkan dengan benar misi medianya. Sekarang saatnya giliran kelompok 2. Oke, mungkin agak bisa dipercepat ya untuk dialognya ya, supaya nggak memakan waktu. Siapa yang menjadi Raka, siapa yang menjadi Elin? Saya Raka. Raka. Ola menjadi Raka, Mbak Sofia menjadi Elin. Oke, untuk deskripsinya minta tolong ya Mbak observer dibantu. Oke, sudah siap? Sudah. Oke, mau dimulai. Elin duduk di taman sekolah terlihat gelisah. Raka datang untuk menghampirinya dengan tampak lesu. Raka, aku bisa ngomong sebentar nggak sama kamu? Boleh ngomong aja, tapi maaf aku nggak banyak jawab. Oke, jadi gini Raka, aku sebenarnya maaf ya, aku lihat storynya Fajar kemarin. Kamu kayaknya bareng sama dia lagi. Yang dulu kamu bilang cuma sahabat deket aja, nggak ada lebih. Tapi kenapa kamu nggak pernah cerita? Aku ngerasa kayak nggak ada yang ngebahas sama kamu. Aku nggak bermaksud nutupin, Lin. Aku kira itu nggak penting dibahas. Kamu tahu kan, Risa itu sahabatku dari kecil. Jadi wajar aja kalau aku selalu sama dia. Tapi aku pikir kamu bakal percaya kalau kami itu cuma sahabat. Aku sih pengen percaya, Rak. Tapi tiap kali aku tahu dari orang lain, bukan tahu langsung dari kamu, itu bikin aku ragu. Jujur aja ya, Rak, aku cemburu. Aku cemburu karena kamu gak punya waktu buat aku. Dan kamu lebih milih cerita ke sahabat kamu yang dulu itu dibanding aku. Aku bingung gimana mau bilang ke kamu tanpa bikin kamu tersinggung. Elin, maaf ya. Aku salah sudah menganggap itu sepele. Mulai sekarang aku bakal lebih terbuka. Dan kamu juga. Bilang aja, jangan simpen sendiri ya. Aku juga mau sama kamu tolong cerita apapun ke aku. Jangan ada bisa. Sebenarnya aku juga lagi nggak enak hati, Lin. Aku baru gagal masuk finalis Olimpiade Matematika. Rasanya malu, kecewa, dan kesel sama diri sendiri. Raka, kenapa kamu gak pernah cerita perihal ini ke aku? Pantesan aja kamu tuh beda akhir-akhir ini. Aku takut kamu lihat aku nggak keren lagi, Lin. Aku pengen jadi cowok yang bikin kamu bangga. Rak, kamu gak harus selalu kuat buat bikin aku bangga. Aku justru bangga karena kamu sudah sampai di titik ini. Kita sama-sama belajar kan? Iya, Lin. Maaf bikin kamu gini.
Rak, kita itu membangun sebuah hubungan bukan soal bebas dari masalah, tapi soal bagaimana dua orang yang saling memahami, saling dengar, dan juga saling tumbuh. Aku pengen kita mulai dari awal ya, Rak. Jangan sampai ada yang ditutup-tutupin lagi ya. Iya, Elin. Oke, diberi aplaus. Oke, selanjutnya. Oke, baik. Anak-anak kalian sudah mempraktekkan dengan bagus ya, dengan sangat baik. Naskahnya, dialognya, mempraktekannya. Nah, sekarang Ibu mau tanya terlebih dahulu berkaitan dengan apa yang dirasakan dan apa yang kalian dapat. Ibu nanti tanyanya yang pertama yang berperan menjadi Raka dulu, kemudian nanti tanyanya yang berperan menjadi Elin, kemudian nanti Ibu di akhir akan tanya ke Mbak observernya Mbak Amanda ya. Oke, yang berperan menjadi Raka di kelompok 1 dan kelompok 2. Mungkin kelompok 1 dulu Mbak Noni, apa yang dirasakan dan apa yang didapatkan dari bermain peran ini tadi? Oke. Jadi menurut saya Raka ini kayaknya kurang peka gitu ya, udah tahu punya pacar, terus dia kok malah milih cerita ke sahabatnya. Sebenarnya nggak apa-apa sih cerita ke sahabatnya, cuman kamu kan punya seseorang yang harusnya lebih kamu anggap dari sahabat gitu ya, itu pacarnya, kayak gitu sih. Terus yang dapat saya pelajari dari cerita ini, kalau ada apa-apa itu, contohnya tadi kan si Raka baru aja gagal jadi finalis olimpiade gitu ya, harusnya ya udah cerita aja, nggak usah dipendam sendiri gitu, dia kan harusnya didukung sama pacarnya, kayak gitu sih. Oke, ini dari Mbak Noni ya. Kalau dari Mbak Aula sendiri yang sudah memerankan Raka, apa yang didapatkan? Kalau aku lihat dari segi Rakanya sendiri sebagai cowok ya, kan cowok itu emang jarang cerita kalau soal masalah. Kayak mereka tuh pengen nyoba nyelesain sendiri. Ya walaupun sempat cerita ke sahabatnya, tapi kalau ada perasaan kayak harga diri gitu loh di depan cewek. Jadi mungkin dari situ aku lihat kayak Raka ini mau nyoba nyelesain masalahnya sendiri sebelum cerita ke Elin gitu. Oke, baik. Kita sudah mendengar ya perspektif atau apa yang sudah didapatkan melalui pemeran Raka di teknik bermain peran ini tadi. Sekarang saatnya yang memerankan Elin. Mungkin dari kelompok 1 Mbak Ayun dulu. Apa yang dirasakan atau apa yang dipelajari dari karakternya Elin ini? Sebetulnya tadi ketika memainkan peran, jujur saya tuh merasa nervous ya, kayak my hands are shaking gitu, dan sebetulnya sedikit takut juga kalau bakalan mengefek ke suara kayak shaking. Cuman kebetulan karena dapat perannya Elin, dimana saya tuh merasa kalau kayaknya Elin ini nanti nadanya bakalan pelan, terus habis itu kelihatan kayak galau dan nggak menggebu-gebu gitu loh. Jadi ya menurutku bisa aja gitu, akhirnya nggak shaking. Terus di sini menurutku si Elin ini tuh keren karena dia itu nggak meluap-luap emosinya, kayak nggak marah, kamu malah ini sahabat kamu pakai aku gitu. Jadi kayak ya sedikit nggak relate sih sama si Elin, karena langsung mama aku jadi Elin ya aku pasti bakal marah. Oke, berarti itu yang dirasakan dari karakter si Elin ya, dari Mbak Ayun. Kemudian selanjutnya dari Mbak Sofia, apa yang dipelajari dari karakter si Elin? Kalau aku dari si Elin ini ya kurang lebih sama ya kayak Ayun, bisa ngontrol emosinya itu tadi. Terus si Elin ini juga keren, dia bisa ngomong langsung kalau dia cemburu. Soalnya kan biasanya kadang itu takut gara-gara takut ditinggalin gitu ya mungkin ya. Jadi si Elinnya ini bagus lah kayak buat dirinya itu. Jadi kan kalau ada masalah itu nggak sendiri-sendiri gitu kan, jadinya bisa nyelesain bareng. Pokoknya tokoh ini lumayan bagus. Oke, baik, kita sudah mendengar ya, baik dari karakternya Raka dan juga Elin, dari anak-anak yang sudah memerankan. Sekarang mari kita dengar bagaimana pendapatnya Mbak Amanda sebagai observer tadi dari role play yang sudah dipraktekkan kedua kelompok ini. Apa yang didapatkan atau mungkin ingin memberi komentar? Oke, mungkin pertama aku mau ngasih komentar dulu buat kedua kelompok ini. Sebenarnya kalau dari yang aku lihat, aku perhatikan mereka itu nggak beda jauh, sangat baik memerankan Elin yang benar disampaikan sama Ayun. Kalau dia ini tidak menggebu-gebu, tapi kalau aku dengerin lagi dari intonasi dan nada bicaranya memang lebih ketus itu yang diperankan sama Sofia. Jadi dia tenang, tapi akhiran kalimatnya pasti dia terkesan kayak Menunjukkan emosi. menunjukkan emosi. Sedangkan kalau yang Ayun perannya tuh benar-benar setenang itu, dan waktu
di bagian yang menahan emosi ketika narik nafas terus dihembusin lagi, itu kerasa banget kayak emosinya benar-benar ditahan, jadi diluapin. Menurut aku kedua-duanya udah benar-benar keren dalam memerankan peran Elin. Mungkin komentar aku, ya aku berada di pihak netral mungkin ya kalau melihat Raka, karena kayak apa yang udah disampaikan sama Noni yang berperan juga sebagai Raka, ya harusnya ya seperti kayak di awal tadi kan kita ngomongin kalau harus komunikasi yang saling terbuka, saling mengerti. Tapi di sisi lain juga kadang aku kayak beberapa kali nanya temen cowok juga, mereka itu ya pengennya kelihatan keren terus, dan kayak yang tren di TikTok itu yang kayak laki tidak bercerita. Oh iya, Ya kayaknya itu salah satu juga hal-hal yang akhirnya buat cowok itu jarang bercerita. Tapi mungkin kalau dari penilaianku, karena aku netral, nggak apa-apa kok. Kamu mungkin butuh waktu untuk cerita sama temanmu yang lain, tapi jangan sampai itu jadi kayak gimana ya, tergantung lagi sih kan, ini sampai di story ya, maksudnya kayak ya udah kalau bukan berarti sembunyi-sembunyi juga. Saya bingung deh. Oke, Intinya ya gitulah. Oke, baik. Jadi kita sudah mendengar ya tadi dari baik pemeran karakter sama observernya. Tadi yang didapatkan adalah yang pertama baik dari karakternya Raka. Ini dia seperti ada keyakinan gitu ya, kalau dia ini cowok ngapain sih cerita-cerita begitu ya. Kemudian dari si Elinnya tadi ada yang menyatakan bahwasanya Elin ini sebenarnya cukup dewasa ya dalam menanggapi si Rakanya. Kemudian dia juga di sini juga mendorong supaya mereka itu komunikasinya jadi lebih terbuka. Nah, dari roleplay ini anak-anak sebenarnya kita mendapatkan beberapa pelajaran ya. Untuk membangun hubungan yang sehat itu kita harus yang pertama komunikasi asertif atau komunikasi terbuka dan jujur. Nah, jujur dalam artian di sini ya terkait dengan masalah apa yang dihadapi, kemudian apa hal-hal yang membuat dia mungkin saat itu emosinya lagi meluap-luap atau mungkin lagi diem aja. Nah, itu silakan diungkapkan begitu. Di komunikasi asertif itu harus tegas dan jujur terkait dengan apa yang dihadapi. Karena apa? Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam sebuah hubungan. Biasanya kan kalau misalnya perempuan itu cenderungnya kalau misal lagi marah gitu ya, biasanya kan dia jadi pendiam, silent treatment gitu ya, si cowoknya nggak dibalas WA-nya. Nah, ini kan bukan termasuk komunikasi asertif. Semisal memang tidak mampu untuk menanggapi pasangan dengan baik, maka ya diungkapkan saja, mungkin kalau masih butuh waktu untuk sendiri, atau mungkin nanti aku balas ya, barangkali nanti udah reda emosinya jadi bisa membalas dengan emosi yang dingin, lebih dingin, jadi nggak lagi meluap-luap atau menggebu-gebu dan lain sebagainya. Selain komunikasi asertif, di sini juga ada bentuk pengelolaan konflik dari si Raka dan Elin ini. Dasarnya sama, komunikasi asertif, bahwasanya keduanya itu harus sama-sama mengomunikasikan apa yang sedang dihadapi dan dirasakan, supaya yaitu tadi bagaimana bisa saling mengerti. Kalau memang nggak ada yang mengomunikasikan itu, apakah lewat telepati kan nggak mungkin ya kan, apakah lewat diem-dieman tatapan mata sudah bisa mengerti apa yang dirasakan kan nggak mungkin. Kita tidak bisa membaca pikiran orang lain. Jadi untuk bisa mengetahui kalau mau saling peka dan pengertian, yaitu tadi dibantu dengan komunikasi asertif yang jujur dan terbuka. Nah, anak-anak dari sini apakah sudah bisa menangkap kira-kira dari role play ini pelajaran apa yang didapat? Apakah sudah bisa menangkap dan memahami? Sudah ya. Nah, untuk memperkuat pengetahuan dan pemahaman kalian terkait dengan bagaimana cara membangun hubungan yang sehat, di sini Ibu akan memberikan kalian lembar kerja yang bisa kalian kerjakan di luar ruang BK ini nanti ya. Jadi silakan mengambil waktu-waktu kosong, kalau misal memang tidak ada PR, tidak ada kelas, silahkan dikerjakan. Mungkin nanti dikoordinasikan saja salah satunya untuk mengumpulkan ke ruang BK minggu depan. Jadi minggu depan itu boleh dikumpulkan di ruang BK. Mungkin titip ke temannya siapa yang lagi kosong, mungkin barangkali Mbak Noni atau Mbak Amanda, boleh ya nanti dikumpulkan di ruang BK. Oke, mungkin Ibu bagikan terlebih dahulu.
Oke, nah mungkin Ibu berikan penjelasan terlebih dahulu ya. Di situ ada beberapa lembar gitu ya. Nanti identitasnya silakan dilengkapi. Kemudian tanggalnya silakan ditulis tanggal hari ini saja, tanggal pelaksanaan bimbingan kelompok. Kemudian di situ ada bacaan, silakan dibaca terlebih dahulu. Kemudian ada beberapa pertanyaan, silakan dijawab. Dan ada tabel ya, tabelnya di halaman paling belakang. Nah itu sudah ada contohnya. Nah itu nanti silakan diisi tabelnya sesuai dengan kolom-kolom di sebelahnya itu ada empati dan lain sebagainya. Oke, mungkin dari LKPD-nya ini ada yang mau ditanyakan lebih dahulu, ada yang tidak dipahami. Sudah paham? Sudah ya. Oke, sudah. Nah, karena kita sudah mencapai tahap akhir atau penutupan bimbingan kelompok kita pada hari ini, Ibu mau dong dibantu untuk menyimpulkan apa sih yang sudah kita pelajari di bimbingan kelompok ini. Mungkin dari Mbak Sophie atau Mbak Aula ada yang mau menyimpulkan nggak? Singkat saja nggak apa-apa, apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, jadi hari ini kita benar-benar belajar gimana caranya untuk menjalin hubungan yang lebih sehat. Jadi tadi dari komunikasinya, terus harus saling jujur, terbuka. Kalau ada masalah diselesaikan, nggak kok malah diem-dieman. Jadi itu udah bisa jadi bekal untuk menjalin hubungan Yang sehat, yang gitu sehat ya gitu. Ya betul, jadi kita sudah mempelajari ya bagaimana caranya membangun hubungan yang sehat dengan pasangan. Kemudian Ibu mau tanya, adakah yang mau mengutarakan pesan-kesannya hari ini setelah mengikuti bimbingan kelompok, entah itu mau berperan atau tidak. Apakah ada yang mau mengutarakan pesan-kesannya? Mungkin satu orang barangkali dari bimbingan kelompok ini. Mungkin dari Mbak Aula, apa yang dirasakan, kesan-kesannya seperti apa? Apakah seru atau mungkin masih nervous sampai akhir ini gara-gara memerankan si Raka ya tadi? Bagaimana? Jujur Ibu, waktu meranin Siraka tadi emang agak canggung gitu ya. Soalnya kan ya belum berpengalaman dalam hubungan juga, cuma ya terus kalau dari selama bimbingan kelompok tadi seru sih, dari mulai Seru ya? SPM, terus cara Ibu menjelaskan itu juga mudah dipahami sama teman-teman juga. Jadi Oke. sejauh ini seru. Seru ya? Oke, baik, terima kasih atas pesan-kesannya ya Mbak Aula. Jadi mungkin sebelum kita menutup dan mengakhiri, Ibu mau kalian mengisi terlebih dahulu terkait dengan instrumen ini ya. Nanti silakan dicentang-centang saja. Nah ini apakah ada yang bawa pulpen? Silakan yang tidak membawa. Nah silakan ditulis nama inisialnya saja ya anak-anak, sama materi hari ini menjalin hubungan yang sehat. Kemudian tinggal dicentang saja sesuai dengan pernyataan yang ada di kolom tersebut. Kalau sudah boleh langsung dikumpulkan. Oke, sudah? Sudah. Oke, baik. Ibu ucapkan terima kasih atas kesediaan kalian untuk mengikuti bimbingan kelompok pada siang hari ini. Semoga apa yang kita pelajari di bimbingan kelompok ini bisa menjadi bekal bagi kalian ya untuk kedepannya. Barangkali yang belum punya pasangan nanti bisa menjadi bekal bagaimana menjalin hubungan yang sehat itu seperti apa. Kemudian nanti hubungan dari apa yang kita pelajari ini sebetulnya tidak hanya bisa diterapkan di pasangan saja ya anak-anak, bisa diterapkan di teman juga atau di keluarga apabila ada masalah dan lain sebagainya. Jadi Ibu ucapkan terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktunya untuk mengikuti bimbingan kelompok. Terus sebelum kita tutup mungkin kita berdoa dulu ya untuk mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini. Oke, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Ya, sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih. Monggo yang setelah ini mau makan siang atau ada kelas, silakan. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Terima kasih ya.